Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Anak-anakku yang sangat kami banggakan, selamat bertemu kembali dengan Pak Uda dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari bab tentang zakat yang merupakan rukun Islam yang keempat. Maka pada pertemuan kali ini akan Bapak lanjutkan materi tentang haji dan umroh yang merupakan rukun Islam yang kelima. Apa yang dimaksud dengan haji? Secara bahasa, haji berarti berkunjung atau ziarah. Kemudian secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah dengan rukun tertentu, di tempat tertentu, dan waktu tertentu. Sedangkan kalau umroh, itu sengaja mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah tertentu yang berupa ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi perbedaan antara haji dan umroh ini terletak pada waktu pelaksanaan dan rukun pelaksanaan. Di mana dalam pelaksanaan haji itu waktunya tertentu, yaitu hanya bisa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah dan tepatnya yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan kalau tawaf ini waktunya bisa dilaksanakan kapan saja. Maka kalau sekarang ada yang berangkat, ya maksud saya umroh ya. Kalau sekarang ada yang berangkat, ya mereka adalah melaksanakan umroh. Sedangkan haji ini hanya 1 tahun sekali bisa dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Kemudian tentang hukum haji adalah wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi setiap muslim yang mampu 1 kali seumur hidup. Jadi haji itu kewajibannya hanya 1 kali. Kalau ada orang yang melaksanakan haji sampai 2, 3, 4 kali, maka yang kedua sampai yang seterusnya di situ hukumnya hanya sunnah, tidak wajib lagi. Kemudian sebagai dasar hukum pelaksanaan ibadah haji adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul adzim. Artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah
melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Berdasarkan ayat ini, maka jelaslah bagi kita bahwa haji di sini adalah hukumnya wajib dengan syarat mampu untuk hadir ke Baitullah. Maka dari itu ada syarat-syarat yang ditentukan bagi mereka yang sudah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat yang pertama adalah orang Islam, jadi orang yang beragama Islam, karena haji merupakan rukun Islam. Kemudian berakal sehat, artinya orang yang akalnya tidak sempurna, maka di sini mereka tidak berkewajiban untuk melaksanakan haji. Kemudian baligh, sudah baligh. Nah, bagaimana dengan haji anak-anak? Haji anak-anak tetap sah, tetapi ketika mereka dewasa, kewajiban itu belum gugur. Jadi mereka tetap wajib melaksanakan ibadah haji. Kemudian merdeka, artinya adalah orang-orang yang tidak termasuk budak atau mungkin orang-orang yang mungkin dipenjarakan. Kalau saat ini dipenjarakan seumur hidup, maka di situ ya tidak berkewajiban lagi karena tidak mungkin akan bisa hadir ke Baitullah. Yang kelima, istitoah atau mampu. Nah, dalam hal mampu ini ada 3 hal kemampuan yang harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah dari segi biaya, karena memang ibadah haji di sini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka bagi mereka yang sudah memiliki biaya untuk melaksanakan, kemudian memiliki kesehatan jasmani, karena ibadah haji ini nanti dalam pelaksanaannya banyak mengutamakan ibadah fisik. Maka di sini yang mampu adalah mereka yang memiliki kesehatan jasmani. Kemudian yang ketiga adalah situasi perjalanan yang ditempuh aman. Nah, kalau saat ini di tahun ini ya, tahun 2020 yang lalu, di situ kewajiban ibadah haji ini ditunda oleh pemerintah karena memang kondisi yang tidak aman. Maka di sini ya tidak diperkenankan untuk ibadah tersebut. Ya, semoga saja tahun ini nanti bisa dilaksanakan. Kemudian sedikit perlu kami sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Seringkali orang itu lebih mengutamakan kepentingan duniawiyahnya dibandingkan dengan kewajiban untuk menyempurnakan keislamannya, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji. Sebagai bukti, banyak pula saudara-saudara kita yang satu sisi ekonominya sangat mampu, tetapi mereka menganggap dirinya belum mampu untuk melaksanakan haji. Ini tentunya satu pandangan yang keliru. Maka kalau kalian besok sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala lebih, ya segera daftarkan. Apalagi saat ini kondisi saat ini nunggunya, daftar tunggunya itu bisa mencapai 20 tahun, 22 tahun. Maka ya segera aja daftar. Masalah nanti kapan kita berangkat, yang penting daftar dulu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan rukun dan wajib. Nah, ini juga yang sedikit berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Tentang ibadah haji ini ada istilah rukun dan ada istilah wajib. Ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau dalam ibadah lain kan wajib itu sesuatu yang harus dilaksanakan, kan begitu. Tetapi dalam kaitannya dengan istilah haji ini nanti ada sedikit perbedaan. Nah, mari kita bahas apa itu rukun haji. Rukun haji adalah perkara yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji, dan apabila ditinggalkan salah satunya, hajinya itu tidak sah. Jadi perkara atau ibadah, runtutan ibadah yang harus dilaksanakan, dan apabila ditinggalkan maka
hajinya tidak sah, harus mengulang tahun depan kan begitu. Kemudian kalau wajib haji itu apa? Kalau wajib haji adalah perkara yang harus dilakukan dalam ibadah haji, dan apabila ditinggalkan salah satunya hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Jadi bedanya di sini. Kalau rukun haji ditinggal salah satunya hajinya tidak sah, tetapi kalau wajib haji itu ada yang tertinggal salah satunya hajinya tetap sah. Hanya saja wajib membayar dam atau denda. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu masalah ini, apa yang dimaksud yang termasuk rukun haji dan apa yang termasuk wajib haji. Karena nanti dalam realisasi pelaksanaan ini antara rukun dan wajib ini saling mengisi. Jadi tidak menyelesaikan rukun dulu baru wajib, tidak, tetapi saling mengisi. Kemudian yang termasuk dalam rukun haji adalah ihram. Yang dimaksud ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan ditandai memakai pakaian ihram. Nah, pakaian ihram itu bagi laki-laki tidak diperbolehkan berjahit. Maka kalau kalian lihat dalam pelaksanaan ibadah haji, yang laki-laki hanya menggunakan dua kain, yang satu digunakan seperti sarung itu ya, dan yang satu diselempangkan di dada di atas itu, dan mereka tidak memakai pakaian berjahit. Kemudian yang kedua, wukuf atau berdiam sebentar di padang Arafah. Waktu melakukan wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, inilah yang membedakan haji dengan umroh. Jadi haji itu hanya bisa terjadi dengan adanya wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan itu hanya terjadi pada hari itu. Maka meskipun orang itu melaksanakan haji taruhlah sudah berangkat ke Mekah, pada tanggal 9 sudah di Mekah, tetapi mereka tidak datang ke Arafah, maka mereka tidak bisa disebut haji. Karena belum memenuhi, meninggalkan rukun. Kalau ditinggal rukunnya kan berarti tidak sah. Nah, bagaimana dengan mereka orang-orang yang sakit kebetulan di sana pada tanggal itu? Maka oleh kebijakan pemerintah sana, pemerintah Arab, mereka yang sakit pun dilaksanakan namanya safari wukuf. Jadi dimasukkan ke dalam mobil ambulan, kemudian dibawa ke Arafah, ya 5 menit 10 menit, yang penting sudah sampai di Arafah, kemudian dibawa kembali lagi ke rumah sakit. Karena memang tanggal itulah yang dikatakan haji itu dilaksanakan. Jadi tanggal 9 Zulhijjah dengan adanya wukuf di Arafah. Lebih yang normal yaitu pelaksanaannya adalah tanggal 9, waktunya dari matahari tergelincir yaitu waktu zuhur sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang termasuk rukun lagi adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat untuk ibadah. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi seseorang ketika melakukan tawaf adalah yang pertama harus tertutup auratnya. Jadi meskipun kalau laki-laki memakai 2 lembar kain tadi ya, tetap aurat tertutup. Auratnya laki-laki itu apa? Pernah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu ketika kita busana muslim ya. Itu laki-laki auratnya adalah antara pusar dengan sampai lutut. Maka di sini ya harus tertutup. Kemudian bagi wanita semua kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian suci dari hadas dan suci badan dan pakaian dari najis. Ya, sama ketika kita melaksanakan ibadah sholat pun kan juga harus suci dari hadas dan dari najis.
menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Jadi posisi tawaf itu mengelilinginya itu adalah miring. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Kemudian tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Jadi kalau saat ini sudah dikasih tanda ya. Dimulai disitulah dimulai tawaf untuk putaran pertama sampai di tempat itu lagi, diulang lagi, muter lagi untuk putaran kedua. Kemudian jumlah tawaf sebanyak 7 kali. Pelaksanaan tawaf di dalam Masjidil Haram. Kemudian niat tawaf khusus untuk tawaf sunnah, nadar, dan ifadah. Jadi dalam tawaf itu sendiri ada macam-macam. Ada yang tawaf ifadah yang merupakan rukun haji, tetapi ada tawaf yang sunnah. Ya, ketika datang namanya tawaf kudum, nanti ketika mau pulang namanya tawaf wada itu. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah sa'i. Apa yang dimaksud dengan sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri Bukit Marwah. Nah, dalam penghitungan sa'i itu 1 kali jalan itu dihitung sekali. Jadi dari Sofa sampai ke Marwah hitung sekali, dari kembali Marwah ke Sofa dihitung lagi sekali. Jadi PP, istilahnya PP itu sudah dihitung 2 kali. Sehingga ketika seseorang melaksanakan sa'i dari Sofa, maka nanti finishnya tetap di Marwah. Karena 1 kali jalan itu dihitung sekali. Kemudian apa yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan sa'i? Yang pertama adalah didahului tawaf kudum atau ifadah. Jadi kalau rukun haji berarti di sini kan harus tawaf ifadah. Kemudian tertib di sini adalah mulai dari Sofa dan berakhir di Marwah. Dilakukan 7 putaran. Kemudian dalam berjalan atau lari-lari kecil bagi laki-laki itu sampai ujung Sofa dan Marwah. Tidak boleh berhenti di tengah, ya, balik lagi tidak boleh. Kemudian rukun yang kelima adalah tahallul. Yang dimaksud tahallul adalah menghalalkan. Ya, menghalalkan. Jadi ketika seseorang sudah memakai pakaian ihram itu sudah berlaku larangan-larangan haji. Nah, larangan-larangan haji itu nanti masuk dalam wajib haji. Nah, kemudian setelah melaksanakan sa'i harus dilaksanakan tahallul, yaitu menghalalkan larangan-larangan haji tersebut, ditandai dengan mencukur atau menggunting rambut paling sedikit sebanyak 3 helai. Nah, dengan melakukan tahallul ini maka haji sudah selesai. Yang kemudian selanjutnya adalah tertib, yaitu melakukan rangkaian prosesi ibadah haji tersebut secara berurutan. Jadi tidak boleh pakaian ihram terus sa'i orang yang Arafah tidak boleh, harus urut. Kemudian yang termasuk dalam wajib haji. Kalau tadi Bapak sudah sampaikan dalam pelaksanaan ibadah haji itu rukun dan wajib saling mengisi itu di sini. Apa yang dimaksud dengan wajib haji tadi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, tetapi apabila salah satunya tertinggal hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Kemudian yang masuk dalam wajib haji adalah ihram dari mikot. Jadi memakai pakaian ihram niat haji itu harus dari mikot. Mikot itu batas. Nah, batas melakukan niat. Nah, ini ada batasnya tersendiri, maka dinamakan batas tempat itu mikot makani, dan juga ada batas waktu yaitu mikot zamani. Kemudian bermalam di Muzdalifah. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah, kemudian lanjut berjalan ke Muzdalifah. Tapi Muzdalifah ini masuk dalam wajib haji, sedangkan kalau Arafahnya wukufnya itu rukun haji, maka saling mengisi di sini.
Nah, di Musdalifah ini seseorang harus melakukan bermalam, yaitu tanggal 10 Hijriah, dan boleh meninggalkan ketika sudah tengah malam. Jadi dalam penanggalan Hijriah, kalian harus tahu berbeda dengan penanggalan Masehi ya. Jadi kalau Masehi itu kan pergantian hari itu ketika tengah malam jam 12. Tetapi kalau dalam kalender Hijriah, pergantian hari itu ya tanggal itu setelah habis maghrib, itu sudah berganti tanggal, bedanya di situ. Maka di sini dikatakan malam tanggal 10 Zulhijjah, baru melewat malam itu baru boleh meninggalkan Musdalifah. Artinya bermalam tidak harus menginap, tetapi harus meninggalkan setelah jam 12 ke atas. Nah, di Musdalifah ini jamaah haji adalah mencari batu kerikil ya, yang nanti akan digunakan untuk melontar jumroh. Nah, berapa mencarinya? Tinggal niat dari jamaah haji itu sendiri. Ketika jamaah haji itu pengen melaksanakan nafar awal itu adalah di Mina, nanti akan kembali ke Mekah itu tanggal 12, maka dia harus mencari batu kerikil itu ya untuk melontar jumroh tanggal 10, itu 7 batu. Kemudian tanggal 11 itu 21 batu. Kemudian tanggal 12 21, jadi 21 tambah 21 42 plus 7 berarti 49 batu. Itu kalau nafar awal. Tapi kalau nafar sani harus tambah 21 lagi, sehingga harus mencari 70 batu yang nanti akan digunakan untuk melontar jumroh. Kemudian yang termasuk wajib haji berikutnya adalah melontar jumroh akobah pada hari raya haji atau tanggal 10 Zulhijjah. Melontar jumroh akobah ini hukumnya wajib, tetapi dalam pelaksananya boleh diwakilkan kepada orang lain apabila seseorang tidak mampu melaksanakan. Jadi kalau ini karena termasuk wajib haji, maka boleh diwakilkan kalau tidak mampu. Nah, melontar jumroh akobah ini dengan lemparan 7 kerikil. Nah, bagaimana cara melemparkannya? Ya satu persatu, tidak boleh 7 kerikil lemparkan sekali, itu tidak boleh, tetapi satu kerikil lemparkan sekali, begitu seterusnya sampai 7 kerikil. Kemudian yang keempat adalah melontar 3 jumroh, yakni jumrotul ula, jumrotul wusta, dan jumrotul akobah pada tiap tanggal 11, 12, dan 13. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan, kalau orang itu mau kembali ke Mekah tanggal 12, maka namanya nafar ula, nafar awal. Tadi cukup mencari batu 49 butir. Nah, itu untuk lontar tanggal 10-nya 7, tanggal 11-nya untuk 3 jumrotul akobah berarti 21 masing-masing 7, tanggal 12-nya juga demikian. Tetapi kalau pengen kembali ke Mekahnya tanggal 13 Zulhijjah, maka tentunya harus mencari tambah 21, jadi 70 butir batu kerikil ini. Demikian pula dengan jumratul akobah, jumratul ula, dan jumratul wusta. Jadi jika seseorang itu tidak mampu melaksanakan, boleh diwakilkan. Nah, kemudian dalam ketentuan melontar jumroh di sini adalah melontar dengan kerikil, nah, batu kerikil. Jadi tidak boleh pakai batu yang besar-besar, karena kan ini khawatir kalau nanti kebesaran banggel begitu bisa kena orang lain dan bisa menimbulkan bencana ya bagi pelontar lainnya.
Kemudian melontar dengan gaya melempar. Melempar itu ya kita tahu melempar ini ya, tidak di apa namanya, seperti diuncal gitu enggak, tapi dilempar betul. Batu yang dilontar masuk ke dalam lingkaran jumroh. Jadi harus masuk ke lubang begitu. Tapi lubangnya juga besar ya, jangan khawatir gitu. Lemparan 7 kali tiap jumroh. Kemudian tertib. Tertib di sini adalah mulai ula, wusta dan akobah. Kemudian melontar untuk diri sendiri dulu, kemudian baru untuk yang diwakilkan. Jadi kalau seseorang itu mau melontar jumroh mewakili, maka di situ dirinya sendiri baru orang yang diwakilkan. Kemudian tertib hari melontar, artinya adalah ya 10, 11, 12, 13. Kemudian mabit di Mina, yakni bermalam di Mina pada tanggal 11-12 Zulhijjah jika nafar awal, atau 11, 12, 13 Zulhijjah jika nafar sani, sebagaimana yang telah Bapak sampaikan di muka. Kemudian tidak melakukan larangan-larangan haji selama memakai pakaian ihram. Nah, kemudian apa yang menjadi larangan-larangan haji? Jadi ketika seseorang tanggal 9, tanggal 8 itu sudah dimulai memakai pakaian ihram untuk persiapan berangkat ke Arafah, maka di situ sudah mulai berlaku larangan-larangan. Yang pertama, larangan bagi laki-laki memakai pakaian berjahit. Pak, bagaimana dengan celana dalam? Ya tetap dilarang. Kalau kita pakai ya kena dam, gitu. Memakai tutup kepala yang melekat di situ, jadi pakai pecis begini tidak boleh, jadi harus dilepas itu. Kemudian memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Ya, jadi kalau bagi laki-laki ini tidak boleh pakai sepatu yang dipakai pakaian kerja saat ini, ketika kita di kantor itu ya pakai kaos kaki, pakai sepatu tidak boleh. Kemudian larangan bagi wanita. Larangan bagi wanita adalah menutup muka, jadi memakai cadar itu tidak boleh. Nah kalau masker bagaimana? Kalau masker itu tidak termasuk menutup muka, tetapi untuk istilahnya aksesoris itu diperbolehkan, dan juga pertimbangan kesehatan. Jadi pakaiannya tetap berjahit ya bagi wanita, tetapi tidak boleh menutup muka. Kemudian ada larangan yang bagi laki-laki dan wanita, jadi berlaku untuk kedua-duanya. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian. Jadi setelah kita memakai pakaian ihram, ini dalam realisasinya itu mulai tanggal 8, itu ya sudah tidak boleh pakai wangi-wangian. Nah gimana kalau pakaiannya itu yang disemprot multo, ya itu biar wangi, ya tidak boleh, tetap kena dam. Kecuali sebelum kita melaksanakan ihram itu boleh. Tapi kalau ketika kita berihram maka sudah tidak diperbolehkan. Kemudian memotong atau mencukur rambut, ini juga tidak diperbolehkan. Memotong kuku juga tidak diperbolehkan. Memotong atau mencabut pohon, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, berapa lamanya kita itu memakai pakaian ihram ini sehingga kita tidak diperbolehkan memakai pakaian seperti itu? Ya dari tanggal 8 kita mulai niat itu sampai nanti selesai kita melaksanakan melontar jumroh akobah. Jadi kalau kita melontar jumroh akobah itu tanggal 10, itu ya tanggal 10 itu sudah selesai. Setelah kita melontar jumroh akobah, beberapa larangan ini sudah diperbolehkan, tetapi tetap ada yang larangan yang tidak diperbolehkan sampai kita melaksanakan tahallul ya. Ya di antara ini berjumur suami istri ini sudah masih tidak diperbolehkan sampai apalagi melaksanakan hubungan ya. Hubungan ini sebelum tahallul itu belum boleh. Gitu. Tapi setelah tahallul baru boleh. Lah tahallulnya kapan? Ya tanggal 12 atau tanggal 13 itu. Kemudian melaksanakan akad nikah ini juga sampai tahallul ya.
melaksanakan akad nikah. Jadi ketika seseorang memakai pakaian ihram dalam melaksanakan ibadah haji tanggal 8 sampai dengan tanggal 13, maka di sini tidak diperbolehkan melaksanakan akad nikah. Nah, itulah beberapa larangan yang harus dihindari oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Apabila itu dilaksanakan, maka akan terkena dam. Kemudian ada larangan lainnya, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairiyam ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ini juga larangan yang harus kita hindarkan ketika kita melaksanakan ibadah haji, yaitu jangan berkata jorok, jangan berbuat maksiat, jangan bertengkar. Itu suatu larangan yang langsung dituangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Kiranya itu yang dapat sampaikan berkaitan dengan bab haji ini. Mungkin nanti seandainya ada kalian yang ingin bertanya, silakan ya lewat chat yang ada di Microsoft Teams yang kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Semoga materi ini bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.